Ya, oke. Oke, ditutup. Solawat, Bu. Solawat. Dengan solawat. Yap, terbakar dengan solawat, teman-teman. Luar biasa sakti Samsudin ini. Luar biasa sakti nipunya. Yap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Oke teman-teman, kali ini saya mau mereaction video pembodohan umat, pembodohan banyak orang, dimana kesaktian-kesaktian yang dibungkus agama yang seolah-olah terlihat hebat dengan solawat yang dilantunkannya, ternyata itu hanyalah trik sulap saja. Namun karena memang di Indonesia ini adalah penduduknya yang memiliki ketertarikan yang sangat kuat terhadap hal-hal berbau mistis, maka banyaklah orang-orang yang memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan cuan. Tentu ini tanggung jawab kita semua sebagai muslim ya, dan kita sudah diingatkan oleh Rasulullah, jika melihat sebuah kemungkaran maka cegahlah kemungkaran itu dengan tangan yang kita punya. Kalau tidak mampu dengan tangan yang kita punya, maka cegahlah kemungkaran itu dengan mulut yang kita punya. Tapi kalau tidak mampu, minimal cegahlah dengan hati yang kita punya. Artinya tidak condong kepada kemungkaran itu, tapi itu dianggap selemah-lemahnya iman. Jadi orang-orang yang condong kepada kemungkaran hatinya, walaupun tidak membantu tapi hanya condong saja, itu dianggap selemah-lemahnya iman. Apalagi membantu kemungkaran ya, menyuarakan kemungkaran, itu berpotensi disebut sebagai orang yang tidak beriman lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kemungkarannya berupa hal-hal yang berbau kemusyrikan, syirik. Ini dosa-dosa yang besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini sangat berbahaya sekali untuk imannya umat Islam. Oke, mending kita simak dulu aja video-videonya, nanti kita akan komentari lebih jauh teman-teman ya. Di sini ada sebuah video dengan judul Bukti Aksi Penipuan. Wah, ini ada nama ini ya, gelar Gusnya di depan namanya. Gus Samsudin, penarikan buhul bohong rumah pasien. Wah, kita tahu lah ya bahwa orang-orang yang bergelar Gus di depan namanya itu ya keluarganya kiai, tapi saya nggak tahu ini beneran Gus apa bukan ya. Saya sebagai orang yang pernah sekolah di sebuah pesantren yang ada di tanah Jawa, tentunya sangat menghormati seorang Gus ya. Tapi kalau sudah menyimpang dari akidah, apa boleh buat? Kita tentu tidak boleh mengikutinya ya. Coba kita putarkan aja ya videonya. Ini tentunya oknum ya yang gelar Gus ini, yang menggunakan gelar Gus seperti ini, tapi tidak sesuai akidahnya dengan akidahnya orang Islam. Coba kita putar ya. Ya, seolah-olah ini bukul ya. Yap, dipukul-pukul. Yap, itu adalah cairan kimia, bahan kimia. Tisu sudah disiapkan. Oke, langsung ke kita lambatin ya. Kita lambatin teman-teman biar jelas ya. Itu tisu sudah disiapin. Yap, dicongkel. Siap, cheers, ditepuk-tepuk. Cheers. Wow, jinnya keluar. Sudah di tangan Samsudin ya untuk dibakar. Ya, itu yang dibawa itu gliserin sama bubuk PK teman-teman, untuk membakar tisu tanpa menggunakan korek api. Jadi ini tisunya akan terbakar secara sendirinya karena di sana sudah ada cairan-cairan kimia atau hal-hal yang bisa membuat tisu itu terbakar tanpa korek api gitu guys ya. Ya, oke, ditutup. Solawat Bu. Solawat. Dengan solawat. Yap, terbakar dengan solawat teman-teman. Luar biasa sakti Samsudin ini. Luar biasa sakti nipunya. Yap. Dilanjut. Mana lagi dilanjut? Dilanjut lagi. Oke. Wow, luar biasa. Apakah kalian masih buta mata? Apakah kalian masih buta hati? Atau buta warna? Nah, ini dia yang dibakar tadi pakai gliserin dan bubuk PK teman-teman ya. Kita udah bahas ini di video yang lalu. Lihatlah wajah-wajah ini saudaraku. Apakah kalian tega menyalahkan mereka yang berobat ke dukun ini, sementara mungkin mereka tidak tahu bahwa yang mereka datangi ini adalah dukun? Wah, kasihan juga ya orang-orang yang jadi korban gitu guys ya. Ya mereka niatnya mau berobat, tapi ya karena ketidaktahuan mereka, ternyata mereka ditipu malahnya. Dengan praktek adegan sulap yang harusnya itu hanya hiburan semata, bukan untuk membodoh-bodohi orang atas nama agama, atas nama solawat. Jadi wajar juga ya kalau misalnya ada pesulap yang marah lalu membongkar triknya, karena hal seperti ini juga menciderai citra baik para pesulap, seniman gitu guys ya.
Di sini ada sebuah video yang memperlihatkan trik sulap yang dilakukan oleh orang yang sakti tadi ya, mengaku sakti tadi ya. Coba kita simak ya videonya. Gue nggak mau nanti lu mikir jangan-jangan ada yang aneh di tangan gue. Perhatikan baik-baik. Gue bakal fokus sama tisunya dan tisunya kebakar just like that, ya kan? Dan gue bakal ajarin kalian semua gimana cara ngelakuin trik sederhana ini sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Au, di sini aja. Nah, jadi untuk ngelakuin trik yang baru selalu butuh beberapa bahan. Yang pertama adalah gliserin, yang kedua adalah PK. PK ini adalah permangganan kalikus, ya, yang lu bisa temuin di apotek. Gliserin juga sebenarnya bisa cari di apotek. Kalau di apotek dekat rumah kalian nggak ada, kalian bisa cari di toko-toko online. Silahkan, nggak ada masalah. Gua ajarin persiapannya sedikit. Lu butuh tisu, ya, boleh tisu, boleh kertas koran, boleh bond, boleh whatever lah, terserah. Tapi kalau gua sukanya pakai tisu. Lu ambil beberapa lembar aja. Dan inget ya, kata kuncinya. Kata kuncinya adalah gliserinnya itu harus sedikit. Gliserin kalau banyak malah nggak akan nyala. Jadi yang bakal kalian lakukan adalah timpa aja beberapa tisu sekaligus seperti ini. Dan ini persiapan yang tadi gue lakuin barusan di demonstrasi. Jadi gue tuangin sedikit aja gliserinnya. Yes, sedikit aja tuh. Sedikit ini aja udah cukup buat bikin seluruh tisu ini nyala. Nah, untuk PK-nya ini gue nggak punya persiapan yang fancy-fancy, tapi nanti gue bakal ajarin persiapan satu lagi. Bedanya cuma di waktu doang. Kalau gue suka yang cepet-cepet, toh gue juga pakai buat main-main doang kan. Lu sikatnya PK-nya agak banyak ke dalam, just like that, ya kan? Nah, dari sini nih, yang lu butuhkan adalah lu tinggal untal-untal doang seperti ini. Kalau misalnya lu takut dia tembus pandang, lu keep dia di belakang seperti ini, ya kan? And then reaksinya dimulai. Stay cool. Lu kasih lihat ke penonton, gue punya tisu, ya kan, di sini. Kalau misalnya lu nggak mau buang ke lantai, lu boleh taruh di mangkok seperti ini, gak ada masalah sama sekali. Taruh aja di mangkok seperti ini, dan reaksinya itu akan segera terjadi, ya. There you go. Yang gue suka kalau misalnya PK-nya banyak tuh, apinya bisa keluar just like that, ya. Selamat mencoba. Metode kedua yang bakal gue share ke kalian, ini sebenarnya metode yang mungkin gue nggak begitu suka karena... Oke, itu tadi trik sulapnya guys. Jadi menggunakan cairan ataupun bahan-bahan kimia untuk melakukan itu. Tapi karena dilakukan oleh orang-orang yang berkedok agama, memakai surban, memakai gamis, membacakan ayat-ayat Al-Quran, bersolawat, lalu seolah-olah terlihat benar bahwa itu kelihatan sakti, mengusir setan dan lain-lainnya. Padahal itu pembodohan atas nama solawat dan Al-Quran, atas nama agama. Coba kita simak lagi videonya ya. Ini melantunkan solawat. Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Padahal di dalamnya ada cairan kimia yang bisa membuat tisu ataupun bahan-bahan itu terbakar. Yang dibacain sholawat. Sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri dzari. Isail al-asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri dzari. Oke, sudahlah ya. Stop melakukan hal-hal seperti ini. Nah, ini adalah sama aja pembodohan umat ya, pembodohan orang-orang awam atas nama sholawat, atas nama Al-Quran, agama dan lain-lainnya. Ini perkara serius yang pencegahannya harus disuarakan secara terus-menerus, karena mereka pun juga memasang iklan secara terus-menerus yang bisa membuat orang-orang awam tertarik dengan hal-hal yang mereka lakukan ternyata adalah penipuan. Kalau mereka bisa konsisten mengiklankan penipuan, kesaktian palsu atas nama agama, kenapa kita tidak bisa konsisten juga untuk menyuarakan, mengedukasi masyarakat agar tidak terjerumus pada hal-hal demikian? Dan tentunya itu juga merupakan tanggung jawab ulama setempat ya. Pasti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengenai hal-hal yang terjadi di daerahnya seperti itu. Tapi ya susah juga karena oknum-oknumnya ya ngakunya ulama, pakai atribut agama, pakai sholawat. Ya orang-orang memandang wah inilah ulama setempat katanya. Ternyata yang dilakukan adalah penipuan, trik sulap dibungkus dengan sholawat. Ya semoga apa yang kita reaction, apa yang kita tonton bersama tadi bisa menjadi pengingat, bisa menjadi alarm buat kita untuk tidak mudah tertipu oleh orang-orang yang mengatasnamakan agama, memakai atribut-atribut agama. Share sebanyak-banyaknya video yang membongkar trik-trik mereka, yang membongkar penipuan atas nama agama agar tidak banyak yang menjadi korbannya. Dan semoga juga jadi amal jariah buat kita. Yang baru mampir channel ini, subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.